Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Oke. Ya, tema kita kali ini tuh tadi Bang ya, setelah 13 tahun mendalami Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Silakan Bang, apakah Anda mau membantah atau Anda mau setuju? Jangan-jangan. Silakan. Gimana Bang? Terima kasih ya. Sering saya lihat Anda tampil, ya, itu memotivasi saya untuk buka-buka ya. Yang tadinya saya ngaji itu ya cuma sekedar ngaji, coba cari artinya. Itu yang nggak kebayang selama ini artinya emang kayak gitu. Bahkan saya pun kalau mempelajari Al-Quran itu sering bingung. Kayak di surat Ibrahim ya, itu namanya surat Ibrahim, tapi Ibrahimnya itu cuma muncul 4 atau 5 ayat itu. Jadi yang bahas Ibrahim di sana sini, terus bahas apa kayak tadi Isa ya, itu munculnya di surat An-Nisa ada, di surat Maryam ada, terlompat-lompat. Jadi kalau mencari susunannya cerita nabi-nabi itu susah. Kalau apa pakai pedomannya Al-Quran susah. Jadi dan banyak yang ayat-ayat kalau diterapkan pada masa ini itu ya kita dicaci maki oleh orang atau negara ya kan gitu, bisa ditangkap kitanya karena melanggar aturan negara. Saya sih terima kasih ini ya bagi umat-umat Islam yang seperti saya ya, nggak usah apa memaki-maki saudara lain agama, tapi ini anggap motivasi kita untuk belajar, untuk mempelajari apa agama kita sendiri. Sibukan kita mempelajari kitab-kitab sendiri dan hadis-hadis kita. Benar nggak itu bisa diterapkan? Ya, bisa nggak kita memakainya dalam setiap hari bernegara dan bermasyarakat? Kita kan pengennya itu beragama dan bernegara itu kan damai. Benar nggak kita bisa gitu? Mudah-mudahan sih ada. Kalau yang di Al-Quran arti-artinya yang kurang pas, mungkin dari apa ya, Menteri Agama ya, atau merevisi atau gimana. Nah, mantap ini. Bentar Pak, ini. Tapi Anda masih Muslim. Bagaimana kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran, coba. Maunya surat apa? Yang pendek aja ya. Terserah, surat apa yang Anda tahu. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Jadi Anda setuju Al-Quran direvisi ya? Artinya mungkin ya. Mungkin karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena emang kalau di Al-Quran kan ada artinya bahwa saya tidak menurunkan Rasul atau Nabi itu sesuai dengan bahasa umatnya. Jadi yang pasti paham itu kan orang Arab. Sedangkan yang di sini kan kira-kira apa terjemahannya atau istilahnya tafsir ya, yang bisa jadi itu berbeda sedikit kan gitu, berbeda sedikit atau juga banyak. Tapi intinya kalau saya bisa mengambil kesimpulan, selama ini Anda setuju dengan saya ya? Ya, setuju. Terima kasih. Setuju. Ini membuka mata. Itu lebih semangat ya mempelajari kitabnya. Terutama saya mungkin yang ulama-ulama ya, yang butuh lagi meng-cross check isi Al-Quran. Bukan berarti menyalahkan, enggak, cuma arti-artinya itu gimana. Kalau ada anak-anak muda, anak muslim yang mempelajari Al-Quran, itu pasti banyak yang salah tafsir. Kalau tidak ada pembetulan dari tafsir-tafsirnya itu. Begitu. Intinya Anda menyuruh atau Anda berharap supaya tafsir-tafsir terhadap Al-Quran, terjemahan Al-Quran direvisi karena isinya sangat-sangat memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang sesat gitu ya? Ya. Mantap. Yang istilahnya melanggar. Oke lah, iya, saya rasa ini Anda orang yang mungkin sedang dalam proses ya. Jadi mungkin Anda belum mengakui bahwa memang itu sebenarnya makna yang sebenarnya, tapi nanti kalau Anda sudah mengakui bahwa itu makna yang sebenarnya, saya rasa ini statement yang seperti ini akan terjadi kepada Anda, bahwa Anda akan meninggalkan agama Islam. Semua bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ya?
ya, semua bisa terjadi. Iya, mantap, mantap. Oke lah, terima kasih Zuhri Suhur. Terima kasih ya, semangat. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Zuhri Suhur. Gimana Yusrmato? Kok tidak pakai baju, Bang? Sorry. Pakai baju lah. Saya tahu Anda ingin membicarakan Muhammad. Sambil buka baju, sambil rokok-rokok, nggak apa-apa. Berikanlah hormat sedikit sama Muhammad Anda itu. Anda ngomongin Muhammad sambil rokok-rokok, buka baju. Ya gimana Bang Edis? Ya, Yusrmato Anda Muslim, Bang? Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang. Anda mau setuju atau Anda mau tidak setuju nih dengan statement saya yang di atas ini? Saya gini aja Bang Edis. Gimana? Kalau saya lihat Bang Edis punya statement ini buat 13 tahun belajar Al-Quran dan hadis. Ya. Belajar Al-Quran dan hadis tapi baca Al-Quran itu dengan hadis masih ikut dia punya terjemahan, ikut dia punya bahasa Indonesia. Namanya orang belajar Al-Quran itu dia bisa belajar tanpa pakai teks. Maksudnya bukan kayak Bang Edis. Maksudnya gimana? Bang Edis ini kan kalau berdebat bacanya cuma yang di bawah. Oh, maksudnya terjemahan begitu? Iya kan? Kan ada Al-Quran juga, ada juga di bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya begini Bang Edis. Silakan. Kalau saya ikut Bang Edis punya apa namanya? Room ini. Pertanyaan saya gini, kok Bang Edis ini sangat bencinya kepada Nabi Muhammad, ini ada apa? Astagfirullahaladzim. Bang. Enggak gini, jangan bilang astagfirullahaladzim. Sudah belum Bang? Dari tadi Anda bicara terus, apakah saya boleh menjawab atau tidak? Boleh, maksudnya pertanyaan saya gini, mengapa kalau saya lihat di room Bang Edis itu sebut-sebut Nabi Muhammad gini, gitu. Maksudnya pertanyaan saya itu, nanti baru kita bahas selanjutnya. Baik, saya tanggapi. Baik. Saya tanggapi dari mulai pertanyaan yang terakhir. Bang Edis, kenapa sih di room Anda ini saya melihat, saya dapati Anda ini kok jelek-jelekin Muhammad terus? Benci banget Anda ini sama Muhammad. Kenapa? Bang, saya ini tidak pernah memfitnah Muhammad. Apa yang saya katakan, yang saya ceritakan, itu adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam literasi kalian. Bahkan beberapa muslim mengiyakan perkataan saya. Coba, saya minta aja satu bukti bahwa saya memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Muhammad. Silakan. Oke. Itu ada beberapa Bang Edis punya itu Komal. Ada kalau berdebat itu sampai olokan-olokan Nabi Muhammad. Coba Edis buka aja. Contoh satu Bang. Jangan membuat saya bingung Bang. Kasih saya satu contoh apa? Kalau saya mau kasih contoh ya saya banyak saya lihat. Satu aja Bang, satu. Apa contohnya? Satu ya. Karena saya kan HP-nya juga kan satu, tidak bisa buka yang... Iya, nggak harus buka HP kan? Apa coba? Apa yang Anda tonton? Kan Anda begitu gampangnya tadi mengatakan, kenapa sih Anda ini membenci Muhammad, memfitnah Muhammad? Coba sebutin satu. Anda bisa berucap begitu, pastikan karena Anda nonton sebelumnya. Coba sebutin satu aja. Oke, gini aja. Saya kan sudah bilang, nanti tinggal Bang Edis lihat aja di Bang Edis punya koma-koma yang lain. Gitu suruh aja. Nunjukin satu nggak bisa. Baik, karena Anda tidak menunjukkan satu pun tidak bisa, saya anggap Anda sedang mengigau. Baik. Ke pertanyaan yang sebelumnya. Tadi Anda mengatakan, Edis, Anda ini ngaku belajar Quran 13 tahun. Tetapi yang Anda baca bukan bahasa Arabnya, tetapi terjemahannya. Bang, kalau memang seperti itu mau Anda, apakah Anda bisa mengerti maknanya tanpa membaca terjemahannya?
Apa? Bisa. Baik, saya kasih contoh. Kasih contoh. Intinya. Loh, berarti Anda tidak berani. Tadi Anda mengatakan kalau belajar Quran harus bahasa aslinya. Saya kasih bahasa aslinya. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kedua dikatakan Alif Lam Mim. Saya sudah pernah berdebat soal itu. Saya dicecar setengah mati. Bukan begitu bacaannya, salah. Alif Lam Mim, salah. Alif Lam Mim, salah. Salah terus kata dia. Akhirnya dibacakan sama dia. Dia bilang begini, bacaan yang benar begini. Alif Lam Mim. Oke, saya mengaku kalah saya. Sekarang saya tanya, apa artinya Alif Lam Mim? Silakan. Ya. Sudah dikasih kode-kode sama istri. Nanti kalau Katong sudah terdesak, sepura-pura panggil Katong ya. Bahaya ini. Sudah kasih kode-kode dia sama istri. Saya tahu tadi waktu dia nggak nampakin kamera, dia begini, kasih kode-kode, panggil saya ya, biar nanti ya. Sungguh nekat yang nyata. Gimana Bang? Apa arti Alif Lam Mim Bang? Ada apa? Teman datang. Lanjut. Ya, apa arti Alif Lam Mim? Tunggu. Oke lah. Baik adalah jargon-jargon klasik. Jargon-jargon murahan yang dipropagandakan oleh ustadz-ustadz. Jadi kalau Anda mau belajar Al-Quran, pasti mereka akan mengatakan begitu. Kalau Anda mau paham Al-Quran, Anda harus paham ilmu nahu. Anda harus belajar nahu sorof, mantik, balaghah, bayan. Pokoknya segala macam ilmu kanuragan, kadikjayaan disebutin semua sama mereka. Ujung-ujungnya hanya Allah yang tahu. Lu iya, setelah panjang lebar ilmu yang diutarakan itu, mereka selalu mengatakan wallahu alam bisawab. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Aduh. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ada ayat yang mengomentari Al-Quran sendiri. Bayangin. Quran, ayat Quran itu ngomentarin Quran. Dikatakan begini. Di dalam Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang tidak dapat dimengerti kecuali oleh Allah. Ini kok Quran ngomentarin Quran? Makanya saya bilang teman-teman, mustahil Quran itu firman Allah. Quran itu kumpulan tulisan-tulisan dari orang tak dikenal. Anda buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Anda tidak akan bisa menemukan atau Anda tidak akan bisa menyimpulkan siapa penulis Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu menurut kajian saya selama 13 tahun, Al-Quran itu adalah kumpulan syair-syair dari orang tak dikenal. Anonimus penulisnya. Ya. Makanya kalau Anda buka itu surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini coba? Masa Allah ngomong dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang? Ya kan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin, ya, yang mempunyai apa? Yang memiliki hari pembalasan, dan seterusnya dan seterusnya. Iyyaka na'budu dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Siapa yang ngomong tunjukilah kami jalan yang lurus? Masa Allah ngomong tunjukilah kami ke jalan yang lurus? Lalu seperti biasa, ketika kalian tanya itu kepada ustadz, kepada ulama-ulama, kepada orang muslim, mereka akan mengarang semua jawaban. Oh, itu maksudnya Allah memerintahkan supaya Muhammad mengucapkan itu. Ngarang. Di mana ada di situ ada keterangan bahwa Muhammad disuruh sama Allah untuk mengucapkan itu? Di mana? Gak ada. Makanya kalau kita mempelajari Quran, dengan Quran itu sendiri, kita akan simpulkan bahwa Quran adalah syair-syair dari orang tak dikenal. Itu kesimpulannya.